pasal 23 ini ditegaskan kalau kalau misalnya pajak itu bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara itu harus diatur dengan undang-undang. Nah, ketentuan ini tuh menegaskan bahwa pemungutan pajak di Indonesia itu nggak boleh dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan sah gitu. Nah, pasal 23 ini punya makna-makna yang fundamental. Yang pertama itu pasal ini tuh yang menegaskan prinsip legalitas dalam perpajakan. Artinya tadi bahwa setiap pajak itu harus diatur melalui undang-undang. Terus yang kedua, pasal ini tuh memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak sehingga masyarakat itu tahu dasar hukum dari kewajiban pajaknya. Terus yang ketiga, pasal ini tuh juga berfungsi sebagai pembatas kewenangan negara. Jadi negara itu nggak bisa sewenang-wenang netepin kita harus bayar pajak dan segala macam gitu. Karena harus ada aturannya. Lalu yang kedua itu ada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, sebagai pelaksanaan amanat dari konstitusi tadi atau pasal 23A tadi, Indonesia itu punya yang namanya Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, undang-undang inilah yang mengatur hubungan antara negara dan wajib pajak secara umum, termasuk hak dan kewajiban dari kedua belah pihak gitu. Di dalamnya itu diatur tata cara pendaftaran, pembayaran, pelaporan pajak, sampai ke sanksi administratif dan pidana di bidang perpajakan. Nah, saat ini tuh ketentuan ini udah disempurnain jadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Lalu yang ketiga itu ada Undang-Undang Pajak Material. Nah, selain undang-undang yang sifatnya umum, kayak yang tadi, Indonesia itu juga punya undang-undang yang mengatur jenis pajak secara spesifik. Nah, ini tuh disebutnya Undang-Undang Pajak Material. Nah, contohnya itu kayak Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur pajak atas penghasilan. Terus ada juga undang-undang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang mengatur pajak atas konsumsi barang dan jasa gitu. Nah, undang-undang pajak material ini yang menentukan siapa yang dikenai pajak dan apa yang menjadi apa objek pajaknya dan gimana mekanisme pemungutannya. Nah, selain dasar hukumnya, itu kita juga perlu tahu eh, kalau misalnya aturan aturan pajak tadi itu nggak punya kedudukannya masing-masing. Jadi ada yang sifatnya umum dan dasar, ada juga yang sifatnya teknis dan operasional. Jadi ada dari dasar sampai ke yang paling tinggi gitu. Nah, itu tuh disebut hierarki peraturan perpajakan. Nah, hierarki ini tuh penting karena eh, aturan yang rendah itu jadi nggak bisa bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Terus pelaksanaan pajaknya itu juga jadi seragam dan wajib pajak itu jadi tahu kalau misalnya peraturan mana yang harus dijadikan rujukan utama gitu. Lalu untuk hierarki peraturan pajak di Indonesia ini pastinya yang paling tinggi itu tadi ada UUD 1945 yang dasar konstitusionalnya itu pasal 23A yang sebelumnya udah aku jelasin. Eh, ini aku ulang lagi ya, pasal 23 itu menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang. Jadi negara itu nggak boleh memungut pajak tanpa dasar undang-undang yang jelas gitu. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Perpajakan. Nah, ini yang udah aku sebutin sebelumnya, yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Pajak Material. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada peraturan pelaksana. Nah, peraturan pelaksana ini itu tuh dibuat supaya undang-undang perpajakan itu dapat diterapkan secara efektif
di kehidupan sehari-hari gitu. Itu disebutnya peraturan pelaksana. Nah, peraturan pelaksana ini meliputi peraturan pemerintah, peraturan Kementerian Keuangan, dan juga peraturan Dirjen Pajak atau DJP gitu. Nah, peraturan yang ini itu bersifat teknis karena seluruh peraturan pelaksana ini tuh nggak boleh bertentangan, nggak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya atau undang-undang yang udah aku sebutin tadi gitu. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Atau sembari nunggu, pokoknya kalau misalnya ada yang mau ditanyain, tanyain aja ya guys. Sembari nunggu, sembari nunggu aku jelasin yang selanjutnya ya. Hesti boleh di next. Selanjutnya itu kita akan masuk ke topik asas-asas pemungutan pajak. Nah, asas ini tuh juga penting guys. Kenapa penting? Karena pajak itu kan sifatnya memaksa ya. Mau gak mau kita harus bayar. Ikhlas gak ikhlas harus ikhlas gitu. Nah, jadi negara itu makanya negara itu nggak boleh asal narik pajak tanpa aturan main yang jelas gitu. Maka disinilah si asas-asas pemungutan pajak ini berperan sebagai rem supaya pemungutan pajak itu bisa terlaksana secara adil, tertib, dan nggak merugikan pihak manapun gitu. Nah, di sini aku bakal jelasin dulu pengertian dari asas pemungutan pajak. Nah, asas pemungutan pajak ini itu bisa kita pahami sebagai prinsip dasar yang digunakan negara untuk menyusun dan menjalankan kebijakan pajak. Bukan cuma soal berapa dan gimana cara pajak itu ditarik, tapi lebih ke soal apakah pemungutan pajak itu sudah berjalan secara adil, mudah, jelas kah gitu. Nah, jadi asas ini tuh berfungsi sebagai pelindung bagi wajib pajak sekaligus batasan bagi negara supaya tidak menggunakan kewenangannya secara berlebihan gitu. Jadi supaya hubungan antara negara dan wajib pajak itu jadi lebih seimbang. Nah, ini tuh ada 4. Yang pertama itu asas keadilan. Nah, asas keadilan ini artinya pajak yang ditarik atau dipungut itu harus sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Jadi, orang yang penghasilannya besar, ya wajar kalau misalnya pajaknya itu lebih besar. Sementara orang yang berpenghasilan mungkin lebih sedikit ataupun kecil, itu nggak seharusnya dibebani pajak secara berlebihan gitu. Nah, inilah yang disebut dengan sistem pajak yang adil, teman-teman. Nah, di Indonesia sendiri, asas ini tuh bisa kita lihat di berbagai kebijakan yang udah diterapin nih. Kayak misalnya ada yang namanya penghasilan tidak kena pajak, terus juga ada tarif pajak penghasilan yang progresif, dan berbagai fasilitas pajak lainnya. Nah, ini tuh tentunya dibuat supaya pajak itu nggak jadi beban yang berat, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah gitu. Nah, selanjutnya ada asas kepastian hukum. Nah, kepastian hukum ini itu artinya wajib pajak itu harus tahu dengan jelas apa kewajibannya, kapan harus bayar, dan juga berapa yang harus dibayar. Nggak boleh tiba-tiba ada harus bayar pajak ini, harus bayar pajak itu gitu, tanpa ada aturan main yang jelas gitu. Jadi semuanya itu harus ada dasar hukumnya secara jelas dan tertulis gitu. Maka setelah itu wajib pajak itu bisa menjalankan kewajibannya dengan tenang dan juga tanpa rasa ragu ataupun salah gitu. Lalu selanjutnya ada yang namanya asas kemudahan. Nah, asas kemudahan ini yang menekankan bahwa sistem pajak itu nggak seharusnya ribet atau bertele-tele atau susah gitu. Karena pajak itu kan wajib ya, kayak tadi aku bilang, mau nggak mau kita harus bayar. Jadi jangan sampai prosedurnya itu bikin orang jadi males
dan gak mau bayar pajak gitu. Nah, di Indonesia sendiri asas ini tuh bisa kita lihat dari penggunaan teknologi-teknologi kayak Cortex yang nanti mau kita laksanain di pendampingan SPT maksudnya. Nah, kayak gitu. Dan lain-lain kayak feeling, e-billing, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada asas efisiensi. Nah, asas efisiensi ini artinya biaya yang dikeluarin sama negara itu harus lebih sedikit harus lebih harus lebih sedikit dibanding dengan hasil yang diterima. Jadi kalau misalnya biaya pemungutan atau penarikan pajak itu lebih besar dibanding yang diterimanya, berarti artinya pemungutan pajak ini nggak efisien dan nggak efektif gitu untuk dilakukan. Maka dari itu, pemerintah atau negara itu harus terus berinovasi dan mendorong digitalisasi untuk penyederhanaan administrasi perpajakan supaya penerimaan negara itu lebih optimal gitu dan nggak jadi beban bagi wajib pajak dan aparat pajak tuh. Nah, keempat asas yang sebelumnya aku udah sebutin tadi itu nggak bisa berdiri sendiri-sendiri, guys. Jadi harus eh, sama-sama gitu. Kalau misalnya keadilan aja tanpa kepastian hukum, itu bisa bikin kita bingung. Terus kalau misalnya mudah tapi nggak efisien, itu juga pastinya akan membebani negara. Terus juga kalau misalnya efisien tapi nggak adil, ya nanti bakal ngerugiin masyarakat. Jadi sistem pajak yang baik itu harus memenuhi semua asasnya, bukan cuma satu asas aja gitu. Nah, kalau misalnya asas-asas ini sudah kita pahami dengan baik, disitulah kita bakal ngerti kalau misalnya pajak ini tuh bukan cuman sekedar kewajiban aja, tapi juga sebagai instrumen negara yang dikelola secara wajar, adil, dan juga bertanggung jawab. Gitu. Sekian dari aku, boleh aku balikin lagi ke Hesti. Oke, mungkin yang berikutnya langsung aja ke Cipa, aku persilakan. Oke, halo teman-teman. Nah, jadi kita sebagai wajib pajak itu ada yang namanya hak sama kewajiban. Sama kayak kalau misalnya kita jadi manusia itu ada hak dan kewajiban, di pajak juga ada. Nah, jadi apa aja sih hak dan kewajiban kita? Nah, buat hak sendiri itu kita ada hak untuk memperoleh NPWP, yang mana sekarang itu kita pakai NIK sebagai NPWP. Terus kita juga bisa bikin sendiri melalui Cortex. Terus yang kedua itu kita bisa menghitung, membayar, sama melaporkan pajak secara mandiri. Nah, itu kita bisa lakuin di Cortex. Nah, mungkin lebih detailnya nanti kita bakal praktek langsung di pelatihan SPT. Terus kita juga berhak untuk mendapatkan pelayanan perpajakan. Nah, itu biasanya ada di KPP. Nah, sekarang juga ada yang namanya Renjani, itu mereka tugasnya untuk melakukan pelayanan perpajakan di KPP. Terus kita juga ada untuk mengajukan keberatan, banding, atau dan gugatan. Nah, jadi kalau misalnya kita eh, kena sengketa pajak, itu kita bisa mengajukan banding. Terus kalau misalnya pajak kita yang terutang itu nggak sesuai atau kita keberatan sama pajak yang terutang, itu kita juga bisa mengajukan keberatan. Terus kalau misalnya ada kasus, kita bisa melakukan yang namanya gugatan. Nah, lalu kita juga bisa mendapat perlindungan kerahasiaan data. Jadi di pajak itu kan kita pasti submit macam-macam ya, kayak data alamat, NIK, aset, sama daftar harta. Nah, itu data kita dijamin kerahasiaannya oleh pihak DJP. Terus kita juga bisa untuk melakukan perubahan atau pemuktahiran data perpajakan. Jadi kita bisa misalnya SPT kita ada salah input. Nah, itu bisa dibenerin melalui Cortex. Itu nggak ada batasan mau dibetulin berapa kali ya setahu aku.
Nah, terus buat kewajiban wajib pajak itu kita wajib untuk mendaftar atau dan memperoleh NPWP. Jadi kalau misalnya kita udah memenuhi syarat tertentu itu kita wajib untuk mendaftarkan NPWP. Lalu kita juga wajib untuk menghitung pajak terutang, membayar pajak tepat waktu, sama melaporkan pajak melalui SPT. Lalu untuk SPT ini kita wajib melaporkannya dengan benar, lengkap, dan jelas. Nah, karena kita bayar pajak itu kan nggak dapat imbalan secara langsung. Tapi kalau kita misalnya nggak bayar atau kita sembunyikan sesuatu dan nantinya ketahuan itu yang ada malah kita kena denda atau kena sanksi. Nah, jadinya eh, udah paling baik itu kita lapor SPT dengan benar, lengkap, dan jelas apa adanya. Daripada nanti kena denda malah kita bayar pajaknya lebih besar lagi. Terus kita juga wajib untuk memperbarui data sesuai keadaan sebenarnya. Nah, misalnya kita ada utang atau kita ada aset baru itu kita wajib memperbarui data kita sesuai dengan keadaan sebenarnya. Boleh di next, Hesti? Nah, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Itu sebenarnya apa sih? Jadi itu tuh bentuknya sama kayak jenis undang-undang yang lain. Itu ada di website yang aku kasih, bentuknya sama, hitam putih. Nah, tapi dia itu ngebahas apa sih? Dia itu ngebahas kayak secara umum alur perpajakan itu ngapain aja. Dan lebih besar itu bahasanya tentang bagaimana sih caranya, kayak bagaimana cara menghitung pajak penghasilan, bagaimana cara bikin NPWP, itu ada di ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, di KUP ini itu ada struktur bab-babnya. Nah, bab-babnya ini kayak ngebahas lengkap alur dari kayak NPWP, terus cara bayar, ada cara penagihan, terus di sini ada apa lagi kita lihat? Ada pembukuan dan pemeriksaan, ada ketentuan khusus, ada ketentuan pidana, sampai ada penyidikan dan pendelegasian kewenangan. Itu semua ada di Undang-Undang KUP. Nah, terus kalau NPWP, ini juga ada di KUP. Nah, NPWP itu nomor pokok wajib pajak yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi NPWP ini kayak nomor identitas kita aja yang digunain di dunia pajak itulah. Kayak kode yang tiap orangnya pasti beda-beda. Tapi bedanya sama NIK, kalau NIK kan cuma dimiliki sama orang pribadi. Kalau NPWP itu bisa dimilikin sama badan sama orang pribadi juga. Jadinya eh, buat buat pelaporan perpajakan itu kita wajib bikin NPWP. Nah, buat badan baru eh, nomor NPWP-nya itu bukan nomor NIK ya. Kalau nomor NIK buat orang pribadi. Nah, buat tutorial lengkap membuat NPWP itu ada di Peraturan 7 per 7 PJ tahun 2025. Aku udah pernah bikin NPWP lewat Cortex. Itu lumayan mudah sih. Nggak perlu lihat tutorial juga harusnya bisa. Oke, boleh next, Hesti. Oke, nah mungkin sering ada pertanyaan kayak, aku udah bikin NPWP nih, tapi aku kan masih nganggur, terus aku nggak ada penghasilan juga. Nah, itu kira-kira kena denda apa enggak? Oke, nah jadi ada yang mau jawab gak nih? Kira-kira kena denda nggak ya? Coba-coba komen, coba komen, komen. Mana ya? Masih pada bangun gak nih? Kalau nggak, iya, Azam. Kenapa nggak Azam? Oke, ya betul. Jawabannya adalah tidak. Karena ini sendiri ada di, aku lupa pasal berapa, tapi ada di KUP juga. Nah, kalau misalnya orang pribadi nggak bayar
sorry, nggak lapor SPT itu kena denda 100.000. Tapi ada di pasal di bawahnya itu dijelasin kalau orang pribadi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha itu dikecualikan dari denda tersebut atau dari pasal tersebut. Jadinya aman, guys. Nah, terus ini di sini siapa nih yang wajib memiliki NPWP? Nah, syaratnya itu yang pertama orang pribadi yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif pajak. Kira-kira ada yang tahu nggak nih maksud subjektif dan objektif pajak? Ada yang mau coba jawab nggak? Aku tunjuk deh. Maula Ataya mau jawab nggak Maula Ataya? Sesekali lah, sesekali. Coba Rina deh, Rina. Kira-kira syarat subjektif dan objektif ini apa sih, Rina? Oke, mau skip kah? Udah. Ya udah, jadi syarat subjektif dan objektif ini ada di UU mana ya? Antara UU 36 tahun 2008 atau di UU harmonisasi itu. Jadi syarat subjektif itu kayak yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, terus dia melakukan kegiatan usaha, terus buat syarat objektifnya itu dia yang berpenghasilan gitu. Nah, iya bener banget sesi. Kalau subjektifnya itu kriterianya, kalau objektifnya itu penghasilannya. Ada di UU PPH. Terus selanjutnya ini yang wajib memiliki NPWP itu orang yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Nah, berapa sih PTKP itu? PTKP itu yang terbaru itu besar setahunnya itu 54 juta atau 4,5 juta kalau dibagi 12 bulan. Terus kalau misalnya orang itu nikah atau punya anak, itu PTKP-nya nambah sebanyak 4,5 juta per tahunnya. Jadi untuk mengurangi penghasilan kena pajak, biar beban pajaknya berkurang, karena beban mereka kan juga udah banyak itu yang punya anak sama punya istri, itu kan beda sama yang single, pasti bebannya lebih banyak. Makanya PTKP-nya juga dinaikin. Terus yang ketiga itu wajib pajak badan, kayak PT, CV, yayasan, sama yang lain-lain. Nah ini pasti ya, karena mereka kan pasti udah berbadan hukum, terus pasti pembangunannya itu resmi, jadi pasti wajib punya NPWP. Lalu yang terakhir itu ada bendahara atau instansi pemerintah tertentu. Kayak yang ada di Pemda-Pemda gitu. Oke, boleh di next, Hesti. Nah, jadi buat pelaporan SPT ini kita pakai yang namanya Self-Assessment System. Kemarin kan udah dijelasin ada self-assessment, ada withholding, ada official. Kalau SPT ini kita pakai self-assessment system, yaitu di mana wajib pajak itu kita ngitung sendiri pajak terutang kita, terus kita bayar sendiri pajak kita, sama kita juga lapor sendiri pajak, lapor sendiri perhitungan sama pembayaran tersebut melalui SPT. Nah, itu yang nanti bakal kita lakuin di pendampingan SPT. Nah, kenapa kita ada pendampingan? Karena em, Sivitas Akademika mungkin kan ada yang kelahiran boomers gitu-gitu ya. Mungkin itu eh, butuh perhatian khusus buat kayak make website Cortex-nya mungkin biar lebih mudah gitu. Jadinya kita nanti praktek langsung melalui pendampingan pelaporan SPT. Intinya gampang sih self-assessment system, yaitu menghitung sendiri, bayar sendiri, sama lapor sendiri.
Gitu. Nah, ini alurnya, alur pelaporan SPT. Oke, diinget-inget ya guys, ini adalah pokoknya. Nanti muncul di kuis. Nah, jadi yang pertama kita hitung. Kedua bayar, ketiga mengisi, keempat melapor, kelima menerima bukti lapor. Aku ulang lagi ya. Yang pertama menghitung pajak, yang kedua membayar pajak terutang, yang ketiga mengisi SPT, yang keempat melaporkan SPT, lalu yang kelima menerima bukti lapor. Oke, di next Hesti. Bentar. Mau nanya orang. Oke, Nay, coba ulang, Nay. Yang tadi, Naila Hikmah Al-Husna. Oh, Naila gua. Ah, Yes. itu pertama itu ada menghitung pajak terutangnya, terus habis itu membayar pajak, terus mengisi SPT, melapor SPT, baru menerima bukti lapor. Yeay, bener banget, Nay. Oke, terima kasih. Mungkin next akan dilanjutkan oleh Hesti. Oke, makasih Cipa. Mungkin aku lanjut ke yang berikutnya. Di sini ada fase dalam KUP. Jadi, ada beberapa fase dalam KUP. Yang pertama itu ada fase timbulnya hak dan kewajiban. Jadi di sini itu kayak yang tadi udah Cipa jelasin terkait sama syarat subjektif dan objektif. Kalau subjektif itu kan kayak udah tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Kalau misalkan objektif itu udah berpenghasilan. Nah, maka dari itu mereka punya kayak kewajiban untuk membuat NPWP. Nah, nanti kalau udah memenuhi fase satu ini, dia akan lanjut ke fase kedua yaitu self assessment yang lagi-lagi tadi udah dijelasin sama Cipa. Jadi di sini akan ngebuat NPWP dan juga ada pengukuhan PKP. Nah, terus setelah itu, karena ini self assessment, makanya nanti akan membuat pembukuan, terus penghitungan, pembayaran, dan juga pelaporan SPT sendiri. Terus yang berikutnya, nanti dalam 5 tahun tuh diperiksa atau enggak. Kalau misalkan nggak diperiksa, berarti prosesnya itu selesai. Tapi kalau misalkan diperiksa, berarti dia masuk ke fase berikutnya, yaitu fase pengawasan. Nah, di fase pengawasan ini, pihak DJP itu nanti pihak DJP itu bisa melakukan pengecekan gitu, kayak datanya apakah udah sesuai atau belum. Terus kalau misalkan memang ada perbedaan atau ada ketidaksesuaian di datanya, DJP itu bisa ngirimin SP2DK. SP2DK itu apa sih? SP2DK itu adalah surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan. Jadi nanti wajib pajak yang dapat itu dia punya kayak ada dia harus kayak menjelaskan terkait ketidaksesuaian tersebut dan kalau di yang aku tahu itu harus dipenuhi dalam 1 sampai 3 bulan. Kalau misalkan dalam jangka waktu tersebut belum dipenuhi juga keterangannya, maka dari itu ini akan ditindaklanjutin lagi. Nah, ini lalu akan dilakukan pemeriksaan itu. Terus setelah pemeriksaan itu hasilnya itu adalah surat ketetapan pajak. Nah, nanti jadi surat ketetapan pajak ini akan dimunculkan sama DJP dan dikasih ke wajib pajaknya. Nah, surat ketetapan pajak ini isinya tuh bisa menghasilkan nihil, terus bisa menambahkan pembayaran pajak ataupun pengurangan gitu. Nah, seandainya nanti disetujui sama wajib pajak ya berarti prosesnya akan selesai. Tapi kalau misalkan nggak setuju, maka wajib pajak itu bisa masuk ke fase keempat yaitu sengketa. Jadi di sini wajib pajak tuh bisa menyatakan kalau dia keberatan gitu terkait surat ketetapan pajaknya. Terus, abis itu, kalau misalkan udah, nanti akan direview lagi nih sama pihak DJP. Nah, nanti DJP juga akan mengeluarkan surat keputusan keberatan. Nah, surat keputusan keberatan ini itu eh, akan isinya itu bisa kayak dia mengabulkan sepenuhnya atau seluruhnya ataupun sebagian permintaan dari surat keberatan yang dikasih sama WP atau bisa juga menolak, juga bisa menambahkan jumlah pajak. Nah, maka dari itu nanti akan dilihat apakah si WP-nya ini setuju atau enggak. Kalau misalkan setuju berarti prosesnya selesai, tapi kalau nggak setuju maka akan lanjut ke fase yang kelima yaitu fase penyelesaian sengketa. Jadi kalau misalkan WP-nya masih nggak setuju sama surat keputusan keberatan, akan lanjut ke banding. Nah, di banding ini nanti akan ke pengadilan pajak. Nah, nanti terus
hasil akhirnya adalah putusan banding. Nah, kalau putusan banding ini sifatnya itu final, jadi itu udah hasil akhir. Jadi setelah putusan banding keluar itu maka prosesnya selesai begitu. Terus yang berikutnya itu ada sanksi administrasi dan pidana perpajakan. Jadi kalau sanksi administrasi ini, sanksinya itu dikenakan atas pelanggaran kewajiban administrasi. Ini itu biasanya lebih ke karena ada kesalahan, baik itu kesalahan perhitungan atau mungkin kesalahan eh, administrasinya gitu. Nah, ini eh, dibagi jadi tiga, ada yang berupa denda, ada berupa bunga, dan juga ada kenaikan pajak. Kalau misalkan denda, itu biasanya mungkin tadi udah di-mention juga sama Cipa yang kalau misalkan telat lapor SPT tahunan orang pribadi itu akan dikenakan biasanya itu jumlahnya tetap yaitu 100.000 rupiah. Terus yang kedua itu ada berupa bunga. Jadi kalau bunga ini dihitung berdasarkan tarif bunga per bulan yang udah ditetapkan sama Kemenkeu. Nah, contoh dari kenapa bisa dikenakan bunga itu misalkan kalau kita telat bayar pajak. Terus habis itu yang ketiga ada kenaikan pajak. Nah, kalau kenaikan pajak ini persentasenya itu kayak tambahan dari jumlah pajak yang kurang bayar gitu. Terus yang berikutnya itu ada pidana perpajakan. Jadi kalau pidana perpajakan ini diberikan atas pelanggaran berat yang merugikan pendapatan negara. Jadi ini tuh lebih ke ada unsur kesengajaan ataupun kecurangan gitu. Jadi bisa berkaitan sama penjara kayak gitu. Nah, yang pertama itu bisa nyebabin kerugian untuk negara. Misalkan dia nggak nyampein SPT. Nah, itu hukumannya bisa kena pidana kurungan atau mungkin bisa juga didenda. Terus yang kedua itu kalau misalkan dia sengaja buat masukin faktur pajak, misalkan terus nggak nyetor pajak yang udah dipungut, kayak misalkan PPN dia nggak nyetorin PPN, terus abis itu menyalahgunakan NPWP. Nah ini sanksinya bisa berupa kurungan minimal itu 6 bulan sampai 6 tahun penjara. Nah kalau itu juga ada denda material. Kalau denda material ini bisa 2 sampai 4 kali lipat jumlah pajak yang terhutang. Mungkin untuk sesi materi yang pertama itu udah selesai. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin bakal lanjut ke sesi yang berikutnya, yaitu mengulas what's new about text dan juga tekstur yang akan dibahas oleh Azam dan juga Yazid. Untuk Azam dan Yazid, aku persilakan. Oke, izin share screen ya, Kak. Apakah sudah terlihat? Kelihatan, Zid. Udah. Oke, Azam dipersilahkan. Oke, selamat sore Abang, Kakak, dan teman-teman semuanya. Di sini aku izin untuk menjelaskan konten yang kemarin kita post tentang What's New About Tax, yaitu yang topiknya membahas tentang apa benar gaji di bawah 10 juta bebas pajak. Next, Zip. Nah, sebenarnya nggak sepenuhnya benar ya teman-teman, tapi memang ada yang di pemerintah. Coba Zip, Zip, boleh next Zip. Nah, itu dia teman-teman. Jadi yang dimaksud itu bukan pajaknya dihapus teman-teman, melainkan PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah atau biasanya orang-orang nyebut itu PPh 21 DTP di masyarakat. Jadi yang sebenarnya terjadi PPh 21 ini dengan pemerintah, artinya pajak penghasilan karyawan yang seharusnya dipotong dari gaji itu dibayarkan sama pemerintah teman-teman. Jadi pegawai tetap menerima gaji secara utuh, tetapi kewajiban pajaknya tetap ada. Cuman yang menanggung adalah negara. Maka istilah yang lebih tepat itu bukan PPh 21 itu dihapus teman-teman, bahkan ditanggung oleh pemerintah. Boleh next, Zit?
Nah, ini teman-teman yang harus digarisbawahi juga bahwa orang-orang yang mendapatkan gratis pajak ini tuh ada kriterianya. Pertama itu pegawai tetap tertentu atau penghasilan bruto tetap dan teratur di bawah 10 juta per bulan. Atau PTKP atau pegawai tidak tetap tertentu yang dimana upah harian rata-ratanya itu di bawah 500.000 jika dibayar harian atau mingguan, satuan, atau borongan. Dan yang ketiga itu harus memiliki NPWP atau NIK yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Yang keempat, tidak sedang menerima insentif PPh 21 lainnya. Dan yang terakhir, bekerja pada perusahaan yang sesuai dengan Kode Lapangan Usaha Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2025. Lanjut, Cid. Nah, ini teman-teman yang benar-benar harus kita sorot, yang sempat ramai juga kalau misalnya PPh 21 itu mau dihapus, tapi ternyata nggak untuk semua pekerja. Jadi, untuk yang dihapus ini atau dibayarin pemerintah ini, itu hanya untuk beberapa sektor. Yang pertama itu seperti industri tekstil dan pakaian jadi, industri alas kaki, industri furnitur, industri kulit dan barang dari kulit, serta sektor pariwisata seperti hotel, restoran, kafe, dan usaha pendukung pariwisata lainnya. Dan kenapa cuman untuk sektor ini saja yang PPh 21-nya itu ditanggung oleh pemerintah itu karena ada alasannya teman-teman. Yang pertama, sektor-sektor ini itu adalah sektor padat karya yang dimana menyerap banyak banget tenaga kerja. Jadi kalau sektor ini melemah, PHK itu bisa terjadi secara besar-besaran, pengangguran naik, serta daya beli masyarakat turun. Next, it. Ini yang ditanggung oleh pemerintah juga ada masa berlakunya teman-teman, itu dari Januari sampai Desember tahun 2026. Sedangkan bagi penerima insentif ini harus melapor maksimal 31 Januari 2027. Jika terlambat, maka kebijakan insentif ini yang tadinya mau dibayarin sama pemerintah, jadi itu nggak dapat teman-teman. Jadi dia harus bayar sendiri PPh 21 ini. Boleh lanjut, Zid? Nah, dari kebijakan ini tuh juga ada tujuannya teman-teman. Yang pertama itu menjaga stabilitas dan daya beli pekerja. Yang kedua, mendukung keberlangsungan sektor padat karya. Dan yang ketiga, mendorong stabilitas ekonomi nasional. Jadi sebenarnya dari tujuan ini tuh ada kebijakan efek dominonya teman-teman. Jadi ini ada mungkin aku sedikit bacain kayak ceritanya gitu tentang kenapa sih kebijakan ini tuh disebut multiplier effect. Jadi bayangin aja ada seorang pekerja pabrik sepatu bernama Yazid. Gaji Yazid ini 5 juta per bulan. Biasanya gaji Yazid itu dipotong PPh 21. Tapi karena ada insentif ini, maka PPh 21 itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi pajaknya dibayar negara dan Yazid menerima gaji secara utuh. Karena uang yang diterima Yazid ini lebih banyak daripada biasanya, Yazid itu bisa belanja lebih banyak teman-teman. Yang dimana uang yang dibelanjakan oleh Yazid itu akan menjadi pendapatan bagi pedagang-pedagang yang dibeli oleh Yazid itu. Lalu pedagang akan membeli stok lagi ke supplier dan supplier akan pesan barang lagi ke produsen. Dan disinilah titik utama teman-teman, di mana produsen itu bisa terproduksi tanpa harus kekurangan pendapatan. Jadi produsen itu produksinya bakal tetap jalan, pendapatan stabil, dan tetap bisa bayar gaji karyawannya, sehingga tidak terjadi PHK secara besar-besaran. Oke, mungkin segitu aja teman-teman buat penjelasan WNAT-nya ini. Sekarang boleh lanjut ke tekstur. Oke, sebelumnya apakah terlihat share screen-nya, teman-teman? Terlihat. Oke, langsung aja. Selamat sore teman-teman abang-abang dan kakak-kakak semua. Kali ini saya mau menjelaskan mengenai tekstur kita bulan ini, yaitu pajak rokok. Jadi buat abang-abang yang masih belum punya waktu nih untuk baca tekstur, kami harap, saya harap pembahasan kali ini cukup membantu. Langsung aja, di bagian daftar isi, kita akan membahas mulai dari pengertian dan tujuan pajak rokok, dasar hukumnya, objek dan subjek pajak rokok, tarif dan dasar pengenaan pajak rokok, contoh perhitungan pajak rokok, mekanisme pemungutan dan pembayaran bagi hasil pajak rokok, serta nanti ada kesimpulannya. Langsung aja kita mulai dari pengertian dan tujuan pajak rokok. Pajak rokok sendiri adalah pajak yang dikenakan atas cukai rokok, yang dimana ini dipungut oleh pemerintah daerah. Tujuan dari pemungutan pajak rokok ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tetapi tidak hanya itu saja.
Pemungutan pajak rokok ini juga untuk mendukung kebijakan kesehatan masyarakat dengan mengendalikan konsumsi produk tembakau. Tujuan dari adanya pajak rokok ini sendiri, yang pertama, melindungi masyarakat dari dampak buruk rokok. Yang kedua, meningkatkan pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan penerimaan daerah. Dan yang terakhir, bisa menjadi pengawasan untuk mengurangi peredaran rokok ilegal. Selanjutnya adalah dasar hukumnya. Dasar hukum yang pertama ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, di mana di undang-undang ini itu memberikan kerangka hukum bagi provinsi untuk memungut pajak rokok sebagai salah satu penghasilan asli daerah provinsi, yang pemungutannya dilaksanakan secara praktis bersamaan dengan cukai pemerintah pusat, dan juga mengatur pembagian hasil cukai dari pusat ke daerah. Dan dasar hukum yang kedua ada di PMK Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2023, di mana PMK ini mengatur tata cara teknis pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajak rokok yang terintegrasi secara elektronik. Selanjutnya ada objek dan subjek pajak rokok. Untuk objek pajak rokok sendiri, ya adalah rokok yang resmi dikenai cukai, seperti sigaret, cerutu, rokok daun, dan sebagainya. Tetapi, jika rokoknya itu dilinting sendiri, dan juga dikonsumsi untuk sendiri, tidak untuk dijual, maka dia tidak termasuk sebagai objek pajak rokok. Selanjutnya ada subjek pajak rokok. Subjek pajak rokok itu sendiri adalah konsumen rokoknya, yaitu pihak yang mengonsumsi rokok dan menanggung beban pajak melalui harga rokok. Sedangkan untuk wajib pajak rokok itu adalah produsennya atau importir rokok yang memiliki nomor pokok pengusaha barang kena cukai atau NPPBKC. Dan dia bertanggung jawab untuk memungut serta menyetorkan pajak rokok kepada pemerintah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tarif dan dasar pengenaan pajaknya. Untuk tarif pajak rokok itu sendiri sebesar 10%. Nah, 10% dari mana? Nah, dasar pengenaan pajak rokok ini sendiri yaitu berdasarkan nilai cukai yang ditetapkan pemerintah pusat sesuai lampiran pertama PMK 97 tahun 2024. Di mana 10%-nya ini itu tidak mengkali kepada harga rokok yang kalian beli, tetapi ke harga dari cukai rokok, yang dimana ada di landasan hukum berdasarkan PMK 143 tahun 2023 pasal 2, tarif ditetapkan 10% dari nilai cukai, jadi bukan dari harga jual ecerannya. Nah, untuk rumus pajak rokok ini sendiri itu sebesar 10% dikali jumlah batang dikali tarif cukai. Nah, untuk lebih ngertinya kita masuk ke contoh perhitungannya. Nah, contoh perhitungannya, bagaimana cara kita menghitung pajak rokok? Yang pertama adalah kita tentukan dulu profil rokoknya. Maksudnya gimana sih? Rokok itu ada banyak jenisnya. Ada SKM, sigaret kretek mesin. Ada juga SPM, sigaret putih mesin. Ada juga CRT atau cerutu. Banyak lagi lainnya. Cuman yang paling sering ditemukan yaitu adalah SKM atau sigaret kretek mesin. Di mana di SKM ini itu contohnya tuh ada kayak Sampurna Milk atau Gudang Garam dan lain sebagainya. Intinya dia mudah ditemukan di warung-warung komersial. Nah, setelah kita tentukan profil rokoknya, nah ini kita anggapan bahwa satu bungkus rokok berisi 20 batang. Nah, langkah selanjutnya adalah kita identifikasi dasar pengenaannya. Kita identifikasi cukainya itu berapa. Berdasarkan PMK 97 tahun 2024, tarif cukai SKM atau sigaret kretek mesin golongan 1 tahun 2025 itu sebesar 1.231. Nah, kita sudah punya harga cukai per batangnya. Terus gimana cara kita menentukan pajak rokoknya? Caranya adalah kita kalikan dulu cukai rokoknya dengan jumlah rokok yang ada di dalam satu bungkus. Karena tadi kita perumpamaan satu bungkus terisi dari 20 batang, maka kita kali dulu 20 batang dikali harga cukainya, yaitu 1.231, yang dimana hasilnya adalah 24.620. Itu baru cukai rokoknya, teman-teman. Nah, sekarang kita menghitung pajak rokoknya. Ya tinggal kali aja, 24.620 kita kali 10%, yaitu 2.462 per bungkus. Jadi begitu cara menghitung pajak rokok. Selanjutnya, ada di mekanisme pembayaran dan pemungutannya. Untuk cara pembayaran ini sendiri, yaitu wajib pajak seperti produsen atau importir itu membayar cukai rokoknya itu kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tapi tidak hanya cukai rokoknya aja teman-teman, tetapi juga sama pajak rokok yang 10%. Jadi mereka ibarat kata tuh membayar udah totalnya, udah cukai rokok sama pajak rokoknya. Tapi untuk beban pajaknya
Meskipun yang membayar ke negara adalah produsen atau importer atau wajib pajaknya, beban pajak sebenarnya ditanggung oleh konsumen rokok atau subjek pajaknya. Karena gini, ketika kita membeli satu bungkus rokok full, itu udah ada harga cukainya, udah ada harga pajak rokoknya, udah ada harga produksinya, udah ada tambahan keuntungan buat warung komersilnya. Jadi bisa dibilang rokok itu sebenarnya mahal. Jadi stop ngerokok teman-teman. Nah, karena kita tadi sudah membayar cukai rokok dan pajak rokoknya, maka kita sebagai konsumen pajak atau subjek pajak rokoknya ini, kita yang akan menerima beban pajak secara keseluruhan. Terus selanjutnya ada pemungut pajak. Pemungutan pajak rokok dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang sebelumnya saya tadi sudah jelaskan sebagai perangkat pemerintah pusat. Selanjutnya adalah mekanisme pemungutan. Pemungutan pajak rokok dilakukan bersamaan dengan pelunasan pita cukai. Kalau kalian sering lihat bungkus rokok, di bagian atas tuh ada pita kayak nomor-nomor gitu, itu disebut sebagai pita cukai. Itu penanda bahwa rokok itu sudah lunas bayar cukai dan pajak rokoknya. Gitu. Jadi yang bagian atas nih, kalau ingat ya teman-teman. Nah, di mana DJBC memungut pajak tersebut dan langsung menyetorkannya ke kas negara. Nah, selanjutnya adalah penyaluran ke daerah. Setelah pemerintah pusat menerima pajak rokok, maka dia akan menyalurkan penerimaan kepada pemerintah provinsi melalui dana bagi hasil pajak rokok. Dan untuk alokasi dananya, penerimaan tersebut wajib dialokasikan minimal 50% untuk sektor kesehatan dan penegakan hukum sesuai pasal 37 ayat 1 PMK 143 tahun 2023. Dan ini ada skema bagi hasil atau DBH rokok. Intinya, penerimaan pajak rokok yang tadinya sudah dipungut dan disetor ke kas negara oleh pemerintah pusat melalui DJBC, selanjutnya mereka akan mendistribusikan itu ke daerah-daerah melalui dana bagi hasil pajak rokok, di mana diharapkan bahwa mekanisme ini itu memastikan bahwa pajak yang bersumber dari konsumsi rokok di setiap daerah kembali lagi ke daerah tersebut untuk digunakan sesuai prioritas, khususnya di bidang kesehatan. Untuk skema pembagiannya, 30% ke provinsi dialokasikan untuk mendukung program pembangunan dan lain-lain tingkat provinsi, 70% ke kabupaten kota dibagikan kepada wilayah di dalam provinsi tersebut untuk layanan lokal. Sebelumnya sebentar kakak-kakak, baterai aku habis. Sebentar ya, bentar banget. Oke, kita lanjut. Mungkin di sini langsung ke penggunaan dana. Dana hasil pajak rokoknya itu diutamakan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan prinsip earmarking yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, di mana prioritas penggunaan dananya adalah untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk rokok, peningkatan fasilitas dan sarana kesehatan, dan yang ketiga, program pencegahan dan pengendalian dampak kesehatan akibat konsumsi rokok. Dan kesimpulannya adalah pajak rokok adalah pungutan sebesar 10% ya teman-teman, 10%, tapi dari cukai rokok, bukan dari apa ya, dari harga rokoknya, tapi dari cukai rokoknya. Yang dimana ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi rokok dan mendukung pendanaan kesehatan. Pajak ini dipungut melalui produsen atau impor yang langsung ditanggung oleh konsumen karena kita bayar itu udah termasuk harga cukai dan pajaknya. Sebagian besar penerimaan pajak rokok wajib dialokasikan untuk sektor kesehatan, sehingga pajak rokok berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan dampak negatif rokok. Dan intinya kesimpulannya adalah jangan merokok, teman-teman. Dan mungkin segitu aja. Kita balikin ke Kak Hesti. Terima kasih, teman-teman. Oke, makasih Azam dan juga Yazid. Mungkin aku bakal langsung lanjut ke sesi yang berikutnya. Sesi berikutnya itu sesi Q&A. Jadi teman-teman kalau ada yang punya pertanyaan, boleh banget langsung raise hand atau tanya di kolom chat.
Atau jangan-jangan udah pada paham kali, Ci? Gimana nih, Ci? Iya kali ya, udah pada paham kali ya. Oh iya, boleh. Arya langsung aja on mic. Oke, tadi di bagian mana ya? Pokoknya tadi Cipa bilang kalau misalnya CV itu berbadan hukum. Setahu gue CV itu nggak berbadan hukum deh, setahu gue. Terus kalau misalnya ini nggak berbadan hukum, kenapa CV itu dianggap sebagai subjek pajak sendiri? Karena kalau di hukum kan subjek hukum kan ada dua di ya orang pribadi sama badan hukum. Nah, kenapa si CV ini bukan subjeknya itu si pemilik? Kan kalau CV kan ada dua tuh, dua pemilik atau lebih. Nah, kenapa nggak duanya aja tuh yang jadi subjek pajaknya? Itu sih. Oke, makasih Arya untuk pertanyaannya. Aku izin tampung dulu ya. Oke. Mungkin aku coba jawab punya Arya dulu ya. Oke, makasih ya Arya udah dikoreksi. Eh, Ternyata iya benar, CV itu nggak berbadan hukum. Tapi CV itu kan masuk ke dalam kategori badan kalau di pajak. Nah, badan itu dia wajib punya NPWP sendiri. Jadi dia itu dipisahin sama pemiliknya. Jadi nggak bisa kita subjek pajaknya itu dari kedua pemilik. Karena kan pasti ngebaginya susah juga kan. Pemilik satu pendapatannya berapa, pemilik dua pendapatannya berapa. Nah, jadi di CV itu dia jadi subjek pajak sendiri. Kayak jenis-jenis badan, terus sama pajaknya itu namanya subjek pajak badan. Kan ada subjek pajak orang pribadi, subjek pajak pada badan. Nah, itu CV masuknya di subjek pajak badan. Gitu, Ar. Apakah sudah menjawab, Ar? Oke, kalau misalnya misal ada sengketa pajak gitu, itu yang kena hukumnya itu CV-nya atau yang orang-orang yang buat CV-nya? Oke, karena CV itu nggak kayak PT, kan berarti hartanya itu kalau misalnya dia kena kasus, pemiliknya itu bisa kena karena dia eh, mungkin sebentar aku cari dulu ya buat lebih pastinya. Oke, mungkin sambil nunggu Cipa cari jawaban untuk melengkapi jawaban yang tadi, aku coba izin untuk jawab pertanyaan dari Aurora. Jadi Aurora nanya, kalau misalkan selain rokok tuh ada apa lagi sih barang yang dikenai cukai dan kenapa dikenai cukai? Kalau misalkan yang aku tahu, yang dikenai cukai itu kayak tadi ada rokok, terus ada minuman beralkohol, terus juga ada kayak etil alkohol. Etil alkohol itu tuh kayak yang alkohol yang digunakan untuk di kayak farmasi atau mungkin kayak kosmetik kayak gitu. Nah, terus kenapa sih dikenai cukai? Karena
barang-barang ini kan kayak bisa berdampak buruk gitu ya, dan makanya pemerintah juga perlu untuk mengendalikan konsumsinya, dan makanya itu ada dikenai cukai ini gitu. Jadi nggak untuk menjaga supaya rawan disalahgunakan dan juga bisa ngerugiin masyarakat kayak gitu. Mungkin itu untuk jawaban dari pertanyaan Aurora. Kira-kira Aurora udah cukup atau masih ada yang ingin ditanyakan? Udah cukup. Makasih ya, Sti. Oke, sama-sama. Makasih. Ci, aku boleh jawab pertanyaannya Jessica nggak nih? Boleh, boleh. Eh, Oke, jadi di sini Jessica nanya, tadi kan dibahas tentang hierarki peraturan perpajakan. Boleh nggak sih kasih contoh kasus di mana hierarki peraturan tersebut bisa kita terapin? Sebenarnya bukan lebih ke kita terapin sih, mungkin kalau kita tuh lebih ke tahu rujukan mana yang rujukan peraturannya gitu. Ini aku kasih contoh misal di PPH atau pajak penghasilannya. Jadi pajak penghasilan tadi kalau misalnya dilihat dari hierarki peraturan perpajakan itu, pertamanya itu pasti ada di pasal 23A ya, yang mana kalau misalnya pajak itu harus diatur di dalam undang-undang. Nah, dari situ lahirlah undang-undang pajak penghasilan tadi yang khusus jadi ngatur soal pajak yang diambil dari penghasilan gitu. Siapa objek pajaknya, tarifnya berapa, dan segala macam itu ada di Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, supaya undang-undang tersebut itu bisa dijalanin, itu baru ada peraturan pemerintahnya atau peraturan pelaksananya, yaitu dikeluarin sama peraturan Menteri Keuangan gitu tentang bagaimana cara pelaporannya dan segala macam. Jadi itu tuh berurutan dulu kayak dari awal undang-undang NKRI-nya yaitu yang pasal 23A, terus dari situ lahir undang-undang peraturan khusus tentang pajak penghasilan. Terus nanti ke bawahnya lagi itu ada peraturan pelaksananya yaitu Menteri Keuangan dan segala macam. Baru akhirnya kita jadi ngerti gitu dari mana sih eh, apa peraturan pajak penghasilan ini tuh ditetapin. Jadi kayak kan nggak semena-mena atau sewenang-wenang pemerintah itu netapin pajak ya. Jadi maka dari itu harus sesuai gitu urutannya. Apakah terjawab Jessica atau mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Oke, sama-sama. Oke, mungkin aku lanjutin yang Arya tadi. Pertanyaannya, kalau misalnya CV itu kena sengketa, harta pemiliknya disita atau enggak? Betul nggak, Arya? Sengketa pajak. Oh ya, sengketa pajak. Oh ya, dari yang aku cari di sini, CV itu kan ada sekutu aktif sama sekutu pasif. Nah, kalau misalnya ada sengketa pajak kayak gitu, misalnya mereka nggak mampu buat bayar pajaknya, uang kas perusahaannya itu nggak sampai. Nah, itu yang punya kewajiban lebih untuk bayar kewajiban pajaknya itu si sekutu aktif. Nah, kalau sekutu aktif itu dia wajib buat ngebayarin utangnya secara utuh. Nah, kalau sekutu pasif itu dia bayar sebesar eh, persentase atau sebesar modal yang dia tanamin. Nah, terus kalau misalnya CV itu dia baru kena pajak kalau omsetnya itu udah di atas 4,8 M, sama dia juga bisa daftar jadi pengusaha kena pajak. Gitu, Ar. Oh, oke. Thank you, Cipa. Oke, Ar. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi boleh di
lanjutin lagi guys. Kalau mau PC juga boleh. Tapi kalau di luar kelas pajak. Jam 16.15 kita lanjut ke kuis kali ya guys. Yuk kita langsung lanjut kuis aja kali ya. Oke, sebentar ya. Oke. Teman-teman boleh siap-siap untuk buka webnya Wayground. Nanti di-share untuk kode sama eh, QR code-nya.